Seorang pegawai toko kue di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur menjadi korban penganiayaan anak pemilik toko hingga sekujur tubuhnya babak belur. Korban dianiaya hingga mengalami pendarahan di kepala dan memar di sejumlah bagian tubuh. Kejadian bermula ketika korban yang sedang bekerja menolak permintaan pelaku untuk membawa makanan yang dipesan secara online ke ruang pribadi pelaku. Korban sempat menolak permintaan pelaku karena pelaku menggunakan kalimat yang tidak sopan. Sebelumnya, pelaku juga pernah melakukan kekerasan ketika menyuruh korban mengantar makanan ke kamar. Karena korban menolak, pelaku melempar kursi dan mesin EDC pembayaran ke arah korban. Korban sempat diselamatkan oleh orang tua pelaku, namun pelaku kembali melemparkan sejumlah benda kepada korban, termasuk loyang kue, hingga korban mengalami pendarahan di bagian kepala. Korban sempat dibawa pemilik toko ke klinik dan setelah mendapat penanganan medis awal, korban diantar rekan kerjanya melapor ke polisi. Terus endingnya saya dilempar pakai loyang, ujungnya mungkin kena kepala saya di sini terus berdarah. Terus dia akhirnya kabur ke belakang, akhirnya baru saya bisa keluar dari toko. Hingga laporan diterima polisi dan video penganiayaan viral, pelaku belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Sementara korban memutuskan berhenti dari pekerjaannya dan berharap polisi mengusut tuntas kasusnya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Selamat pagi. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi. Hari ini kita punya beragam informasi menarik yang tentunya sayang buat dilewatkan nih. Nah, betul. Dan salah satu topik hangat yang akan kita bicarakan adalah soal absen pajak kendaraan pada tahun 2025. Ya selain itu kita juga punya informasi nih. Jelang akhir tahun kita punya informasi tentang tiket liburan serba murah nih. Wah, menarik sekali ya. Juga Sabrina, seperti yang sudah kita sampaikan tadi bahwa topik hangat yang akan kita bahas pertama yaitu soal absen pajak kendaraan pada tahun 2025. Ya benar sekali Reni, pemerintah memang sedang melakukan perubahan besar nih dalam sistem pajak kendaraan. Nah, perubahan pada sistem pajak kendaraan ini perlu kita ketahui sebagai masyarakat ya. Benar sekali. Mulai tahun depan, offset pajak kendaraan bermotor atau PKB dan biaya balik nama kendaraan bermotor alias BBNKB akan naik. Angkanya akan ditentukan oleh pemerintah masing-masing. Sebagai informasi, offset pajak merupakan bagian dari regulasi yang mengatur pembagian pendapatan pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Hal tersebut berdasar pasal 83 Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Merujuk pasal 16 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dasar pengenaan absen pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor, yakni PKB dan BBNKB terutang. Besaran pokok PKB dan BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak sebesar 66%. Aturan berlaku 3 tahun kemudian atau efektif per 5 Januari 2025. Meski begitu, absen pajak ini tidak terlalu berlaku di Jakarta. Melansir okezon.com yang dikutip dari Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, di Jakarta tidak ada pungutan absen pajak PKB. Hal ini juga mengacu pada kondisi wilayah Jakarta yang tidak memiliki kabupaten, sehingga PKB hanya dipungut oleh provinsi. Sementara di Jakarta akan diberlakukan tarif baru untuk pajak progresif pada Januari 2025. 3 hari sudah warga di pemukiman padat penduduk kawasan Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara terendam air rob. Ketinggian air hingga 2 meter ini membuat warga terpaksa harus dievakuasi karena banyak warga yang sudah terserang penyakit. Bahkan pada minggu kemarin ketinggian air mencapai 2 meter, lebih tinggi dari hari-hari sebelumnya hingga membuat sejumlah warga terpaksa harus keluar dari rumah. Petugas yang bersiaga berupaya mengevakuasi warga yang ingin mengungsi ke tempat lebih tinggi dengan menggunakan 3 perahu karet. Warga mengaku dalam 1 minggu ini sudah 3 kali air rob merendam rumah mereka. Bahkan banyak dari warga sudah menderita sakit akibat air rob yang kotor. Air pasang laut juga meluap melewati tanggul penahan air laut di kawasan Muara Karang Penjaringan, Jakarta Utara.
Akibatnya Jalan Raya Pluit Karangayu Barat depan apartemen Baywalk Pluit terendam air setinggi 60 hingga 70 cm. Tingginya aerob yang merendam jalan membuat sejumlah mobil terpaksa putar arah dan sepeda motor mengalami mogok. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Halo Sobat Makan, kali ini kembali lagi di Foodigram sama saya Amrina Rida. Nah Sobat Makan, ini lagi panas banget ya, kayaknya enaknya kita coba minum yang seger-seger. Nah kebetulan di belakang saya ini lagi ada kios yang jual minuman seger khas kota Pontianak. Penasaran? Saya juga penasaran, jadi yuk kita langsung let's go! Halo Kak Sian, Kak Wendy, ini aku lihat rame banget nih jam segini. Kalau boleh tahu, jualan apa sih sebenarnya Kak Wendy hari ini? Yang viral ini menu saya yang namanya cehuntiao. Oke, itu apa tuh Kak? Isinya apa Kak? Cehuntiao itu makanan dessert sebenarnya kayak es campur dari Pontianak. Jadi itu isinya tuh dia ada berbagai kondimen, gurih, enak deh pokoknya. Oke, Kak, kalau gitu aku mau pesen nih ya Sobat Makan. Aku mau pesen tadi cehuntiao-nya satu, terus makanannya ada caku kue sama coipan. Sama aku dengar di sini ada eson kit kiambo. Oke, sip. Tunggu ya Kak. Oke, sip. Nah Sobat Makan, nih tadi kita udah antri cukup lama karena yang beli itu ternyata banyak banget. Akhirnya pesanan saya datang. Segar banget. Kuahnya ini dari santan, lalu dikasih gula merah. Memang ketika dikunyah, yang bikin beda adalah karena ada kacang merahnya. Jadi ada tekstur kacang merahnya. Bongkonya, kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Teksturnya kenyal, ini sama sekali nggak terlalu manis. Tepung beras yang dicampur dengan bumbu, salah satunya adalah daun kucai. Ini kenyal, terus tepung beras. Ini ada rasa kucainya, karena yang aku makan tadi kayaknya emang yang warnanya hijau. Daun kucai kan sebenarnya nggak banyak orang yang suka ya. Aku suka sih. Ternyata coipan yang ini sama coipan yang isinya bengkoang itu punya rasa yang beda. Kalau misalnya bengkoang, dia dominan manis. Kalau yang kucai, dia lebih dominan ke gurih. Tapi untuk tekstur luarnya tetap sama, yakni kenyal. Saatnya saya mencoba minuman yang satunya lagi, yakni adalah Eson Kit Kiamboy. Nah, ini seger dan rasanya agak unik. Ini aku bisa ngerasain agak asam dikit, terus manis dikit. Dan manisnya tuh bukan cuma manis jeruk. Buat Sobat Makan yang tertarik, bisa langsung datang aja ke kios ini yang lokasinya ada di daerah Kendang, Jakarta Barat. Saya Amrina Rida dengan juru kamera Ari Setiawan dan juga Laksana. Sampai jumpa. Rangkuman informasi tadi menarik sekali ya Ren. Menarik sekali, tapi ada yang lebih menyenangkan. Ada informasi soal tiket murah liburan akhir tahun. Nah kalau Sabrina udah tahu belum? Akhir tahun ini mau liburan kemana nih? Saya tuh masih bingung karena saya punya sejumlah referensi wisata dalam negeri nih. untuk Banyak liburan pilihan akhir ya. tahun. Iya, banyak sekali. Tapi kan emang wisata di Indonesia tuh banyak banget yang cantik-cantik, menarik banget. Dan kayak nggak ada habisnya gitu ya untuk Betul dieksplor ya. sekali. Dan momen liburan akhir tahun ini menjadi momen yang tepat untuk mendukung kemajuan pariwisata dalam negeri nih Ren. Dan Betul rangkuman sekali. informasi tentang referensi wisata dalam negeri kita sudah rangkum dalam informasi yang berikut ini. Selain harga tiket pesawat yang turun hingga 10%, Passenger Service Charge PSC atau tarif jasa ke bandar udaraan juga turun hingga 50%. Penurunan tarif jasa ke bandar udaraan ini berlaku selama libur Nataru, tepatnya untuk penerbangan 19 Desember hingga 3 Januari. Namun pemberlakuan pemotongan tarif PSC 50% ini hanya berlaku untuk penerbangan domestik di 37 bandara. Penurunan harga tiket penerbangan dan tarif liner bandara diharapkan dapat meningkatkan pergerakan wisatawan domestik dan mancanegara sehingga dapat berdampak positif bagi perekonomian. Sementara dari moda transportasi kereta api jarak jauh, sepekan jelang musim libur Natal, 290.000 tiket kereta api dari sejumlah stasiun di wilayah Daob 1 Jakarta sudah ludes terjual.
Tapi jangan khawatir, karena PT KAI Daob 1 Jakarta memastikan masih ada 61% tempat duduk yang bisa dipesan calon penumpang yang hendak berpergian pada libur panjang Natal dan Tahun Baru. Sementara itu untuk mengantisipasi cuaca ekstrim seperti hujan lebat yang dapat mengganggu perjalanan kereta api, PT KAI Daob 1 Jakarta telah melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana seperti jembatan hingga menambah petugas untuk melakukan pemantauan dan melakukan tindakan langsung apabila dibutuhkan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Kondisi stasiun Pasar Senen jelang libur Natal dan Tahun Baru terlihat ramai penumpang. Para penumpang yang menaiki kereta melalui stasiun Pasar Senen mayoritas memiliki tujuan untuk berlibur atau pulang ke kampung halaman. Masa angkutan Natal dan Tahun Baru atau Nataru rencananya akan berlangsung selama 18 hari, mulai dari tanggal 19 Desember hingga 5 Januari 2025. Saya mau ke Purwokerto, mau pulang kebetulan. Ada tujuan di sana untuk liburan kah atau Iya, pulang kampung liburan. Ya. mungkin ada rencana mau liburan apa aja di sana, Bu? Ya mungkin kan karena keluarga di sana, mungkin acara kumpul-kumpul keluarga besar aja gitu. Saya mau pulang ke Jogja. Ada tujuan kah, Bu? Apa ke Jakarta nih tadinya mau ngapain? Nganterin anak saya lomba tari di Gedung Kesenian Miss TJ. PT KAI Daob 1 menyiapkan penambahan operasional sebanyak 17 kereta api dan 306 perjalanan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada masa libur Nataru. Diperkirakan kepadatan penumpang kereta baru akan terlihat mulai minggu depan. Dari Jakarta, Hamzah Sibuan, Damar Wicaksono melaporkan. Wih, pemandangannya menyegarkan mata ya. Destinasi wisata di kawasan Teh Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar ini menawarkan panorama lereng Gunung Lawu serta perkebunan teh. Tidak hanya itu, ada sejumlah wahana yang dapat dinikmati di kawasan wisata ini. Di antaranya jembatan goyang dengan panjang 50 meter. Untuk keamanan, jembatan ini dibatasi 6 orang pengunjung yang masuk dengan bertahap. Pengunjung juga bisa menikmati naik kereta gantung. Kedua wahana ini menawarkan sensasi tersendiri. Rasanya takut, cuman karena anak saya nggak takut, jadi saya memberanikan diri untuk nemenin mereka gitu. Indah banget, indah banget. Tadi saya juga sempat ke sana, ke jembatan kaca tadi, sama yang ayunan. Seru sih, seru. Pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp50.000 per orang untuk dapat menikmati wahana. Sedangkan untuk naik kereta gantung, pengunjung akan dikenakan tiket masuk terusan sebesar Rp30.000 per orang. Destinasi wisata ini juga menyediakan wahana lain, yakni ayunan raksasa, sepeda terbang, gardu pandang, dan beberapa spot selfie dengan latar perbukitan dan hamparan kebun teh. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, tapi bukan pulau-pulau yang ada di sini. Kalian tahu, pemirsa tahu nih, saya lagi ada di mana? Saya lagi berada di Sabang, Jakarta Pusat. Di sini tuh banyak banget kuliner. Ada sate, bakso, nasi goreng, nasi kebuli, nasi liwet. Tapi saya nggak akan makan semua. Saya mau makan makanan yang belum pernah saya makan. Ikut. Wah, pemirsa, saya sudah di depan makanan yang saya pengen makan. Wah, banyak asap banget nih. Ini ada sate ayam, sate kambing. Terus ini yang bulat-bulat apa, Pak? Telur, Bang. Telur? Muda. Oh, telur muda. Telur muda tuh telur ayam apa telur ikan? Telur ayam, Bang. Telur ikan kecil-kecil. Tapi ini udah boleh dimakan, Bang? Boleh, Bang. Boleh. Kalau gitu. Terus saya mau ya, Bang, telur daging kambingnya. Ada 5, ayamnya 5, telur ini muda ya? Telur muda ya? 5. Ini pakai bumbu kacang, bumbu kecap, Pak. Kayaknya saya lebih suka bumbu kacang ya, Pak. Pakai nasi lontong, Bang. Oke dong. Orang Indonesia, Bang, harus makan pakai nasi. Betul. Baik, kalau bisa tunggu di sana, Bang ya. Oke, ditunggu ya, Bang. Siap, Bang.
Nah, sedikit cerita nih pemirsa, sambil nunggu satenya datang ya. Gue kan suka banget nih naik motor kan. Kenapa gue bisa mampir di sini? Karena gue tuh dari tadi muter-muter, nyium aroma sate tuh enak banget. Ternyata ini tuh salah satu fakta dari tukang sate. Asapnya itu tuh adalah media untuk promosinya dia. Terbukti, gue kecantol cuma gara-gara wanginya doang. Tapi gue penasaran sama rasanya sih ya. Nanti kita lihat ya kalau makan. Wes, mantap. Terima kasih. Tinggal nasinya ya mas ya. Oke, sudah ada sate kambing, sate ayam, dan sate telur muda yang sangat-sangat ditunggu nih. Memang yang muda tuh pasti berkualitas tuh. Kayak generasi bangsa ini yang muda-muda tuh pada berkualitas. Apa? Ini dia minta dimakan. Tapi nasinya belum datang. Boleh kali? Ternyata tuh depannya kulit-kulit gitu deh. Ini dia nih, yang saya tunggu-tunggu, telur muda. Benar, yang muda memang berkualitas. Wah, ini dia. Nasinya sudah sampai, satenya udah ada semua. Kita coba pakai nasi. Perpaduan yang luar biasa. Sate kulit, sate telur muda campur nasi. Mantep banget. Sekarang kita coba sate ayam dan sate kambingnya. Yuk makan yuk. Kita coba. Rasanya ayam banget karena dia ayam. Kalau kambing, aku masih ngomong kambing banget. Tapi kali ini karena ayam banget. Mateng ya. Kayaknya abangnya pernah ikut audisi masak-memasak, jadi enak banget. Kita coba kambingnya, apakah dia masih berbunyi? Sama seperti ayamnya, kambing banget rasanya. Nggak berbau ya, biasanya tuh kalau orang makan sate kambing ada aroma-aroma kambingnya, tapi ini enggak. Jangan lupa nasinya, kasihan petani udah nanam. Kalau sate itu biasanya ayam, kambing, domba, kuda, ular. Kali ini sate telur belum pernah gue rasain dan ini tuh juaranya di sini ya pemirsa ya. Jadi pengen makan lagi. Ternyata harganya tuh nggak pricey ya. Saya mau lanjut makan, saya mau habis ini semua. Kru saya sama produser saya nggak akan ngajak makan. Karena ini porsi saya, 5. Jadi buat saya mau kesini ada di Jakarta Pusat, Sabang. Saran saya kesini naik motor, parkir pinggir jalan, naik mobil kan aduh macet banget Jakarta, oke? Sampai jumpa, saya mau lanjut makan dulu. Makan yuk! Unit usaha di bawah naungan PT MNC Capital Indonesia Tbk, PT MNC Life Assurance, resmi melakukan kerjasama strategis dengan Midguy Steakhouse. Melalui kemitraan ini, MNC Life menghadirkan pelindungan asuransi kecelakaan diri bagi seluruh pelanggan Midguy Steakhouse secara otomatis tanpa biaya tambahan. Hal ini menjadi wujud nyata kepedulian dari keduanya dalam mengutamakan kepuasan dan kenyamanan para pelanggan. Di mana kami terus melakukan terobosan dalam menjadikan perlindungan asuransi jiwa sebagai bagian dari lifestyle. Kali ini kami bekerjasama dengan Midguy Steakhouse Restaurant, di mana Midguy memberikan perlindungan asuransi jiwa kepada seluruh pengunjung restoran. Kita ingin menjadikan asuransi itu tidak hanya sebagai sebuah produk, tapi juga bagian dari gaya hidup. Merasa bangga karena bisa dikasih kesempatan untuk bekerja sama dengan MNC Life yang dimana bisa memberikan value lebih terutama kepada customer kita juga yang ingin datang ke restoran ataupun mereka setelah pulang bisa tercover asuransi. MNC Life berkomitmen akan terus menghadirkan produk dan layanan inovatif serta meningkatkan jaringan kerjasama yang memberikan banyak manfaat bagi pelanggan dalam bentuk perlindungan asuransi jiwa. Dari Jakarta, Rian Rahmat, iNews melaporkan. Kembali lagi di
Buletin Anyus Pagi. Kali ini kita akan membahas topik seputar kesehatan nih, Ren. Dan tentunya untuk menjaga kesehatan kita perlu olahraga secara rutin ya, Sabrina. Kalau Sabrina sendiri sukanya olahraga apa nih? Kalau saya kebetulan sukanya lari. Kalau kamu? Kalau aku sekarang sukanya nge-gym karena apalagi cuacanya lagi nggak menentu ya, jadi pinginnya yang indoor aja gitu. Tapi apapun itu ya, Ren, mau lari, mau juga nge-gym, yang penting kita harus tetap menyempatkan diri untuk berolahraga. Betul sekali. Untuk tetap menjaga kesehatan kita. Jika biasanya olahraga longboard dilakukan oleh para kaum pria, lalu bagaimana jika olahraga ini justru dilakukan oleh kaum wanita? Ya, longboard adalah perpaduan antara olahraga skateboard dan surfing yang menjadi satu. Sekilas memiliki bentuk yang sama dengan skateboard, namun longboard mempunyai perbedaan yang signifikan dari segi ukuran papan. Olahraga yang biasanya diminati oleh pria ini rupanya bisa dinikmati oleh wanita juga, seperti Gemala Hanafiah yang awalnya hobi surfing, mencari alternatif melakukan gerakan surfing yang dapat dilakukan di darat. Hingga akhirnya ia memutuskan membuat komunitas longboard wanita Indonesia. Itu tuh emang lebih kalau aku bilang sih lebih berbahaya ya, karena kalau udah speed terus jatuh tuh lumayan gitu. Mesti belajar slide segala macam gitu kan. Nah pas pindah ke surf skate itu emang lebih mirip lagi sama surfing karena gerakannya tuh kayak di air gitu. Tak mudah dalam bermain longboard layaknya bermain papan seluncur beroda 4. Diperlukan keseimbangan untuk bisa berhasil berdiri di atas papan yang sedang berseluncur. Longboard secara khusus dirancang untuk meluncur dengan kecepatan tinggi dan jarak jauh. Oleh sebab itu, penggunaan perlengkapan pengaman sangat diperlukan saat mencoba olahraga ini. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Sadu Santo, iNews melaporkan. Musim hujan telah melanda sebagian besar wilayah Jakarta. Bahkan di beberapa lokasi juga sudah mulai terjadi genangan air atau banjir. Untuk mencegah hal ini, Partai Perindo bersama aktivis lingkungan Laskarub di Cawang, Jakarta Timur menggelar kegiatan penanaman pohon di bantaran Kali Ciliwung yang berada di kawasan RW 02 Kelurahan Cawang, Jakarta Timur. Aksi dalam rangka memperingati Hari Relawan Sedunia ini sekaligus menjadi upaya pelestarian lingkungan dan penanggulangan banjir di Jakarta. Alhamdulillah Perindo ini selama bertahun-tahun yang fokus terhadap kesejahteraan masyarakat, kita sekarang lebih fokus kepada lingkungan DKI Jakarta. Di mana di Jakarta ini ada 13 aliran sungai, kita akan tetap berfokus kepada penanggulangan banjir. Supaya kita menanam pohon ini tidak banjir, menahan erosi dan lain-lainnya. Kegiatan ini akan terus kami lakukan untuk menjaga ekosistem yang selama ini sudah rusak. Mudah-mudahan berkat bantuan dan dukungan teman-teman semua dan doanya semoga rencana kami berjalan. Penanaman pohon ini merupakan bukti nyata Partai Perindo bersama aktivis lingkungan dan warga untuk berkomitmen menciptakan kota Jakarta yang lebih baik. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Wah, menarik sekali ya informasinya tadi, Sabrina. Betul sekali, Reni. Setelah ini kita juga punya informasi nih. Kita akan bahas putar lifestyle. Bagaimana ini menjalani pola hidup atau gaya hidup yang sehat. Tidak hanya untuk raga, tapi juga jiwa. Jadi sehat dan bahagia gitu ya, Sabrina. Betul sekali. Masuk angin itu tidak ada di dalam istilah medis ya. Jadi masuk angin adalah sebuah gejala di mana seseorang merasa tidak enak badan. Kondisi masuk angin ini tidak ada kaitannya dengan cuaca seperti dingin atau hujan. Misalkan orang itu merasa masuk angin, gejalanya apa? Gejalanya misalkan orang sendawa-sendawa atau badannya pegal-pegal. Sendawa-sendawa bisa dikaitkan dengan gejala yang timbul dari gangguan pencernaan, misalkan gangguan lambung.
istilah kerokan untuk meredakan masuk angin sebetulnya tidak dibenarkan ya dalam medis, karena kalau kerokan itu kan memicu untuk pecahnya pembuluh darah, karena kan kita menekan benda tumpul bagian tubuh kita sehingga bagian tubuh kita kan merah-merah ya. Kalau pembuluh darahnya pecah tentunya di lokal ya, misalnya di area lokal di badan, akan menimbulkan bekas pada kulit, atau ternyata orang tersebut memiliki gangguan perdarahan, itu akan menimbulkan efek yang lebih bahaya tentunya. Yang pertama itu sugesti, yang kedua itu efek dari kelelahan. Yang pertama tentunya istirahat, ya. Selain istirahat juga menjaga pola makan, ya gitu. Berada di kawasan Kebun Teh, Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat, flora wisata di Castello ini dapat menjadi pilihan untuk mengisi libur sekolah bersama anak-anak. Saat masuk lokasi wisata, pengunjung langsung diperlihatkan kemegahan King Castle yang penuh warna, sementara Queen Castle yang megah berada di ujungnya. Taman bunga dan pemandangan hamparan kebun teh yang indah sangat cocok untuk bersuah foto. Terlihat para pengunjung juga menikmati lokasi wisata dengan bersuah foto bersama keluarga atau pasangan mereka. Berada di atas ketinggian lebih dari 800 meter di atas permukaan laut, wisata di Castello ini memiliki cuaca yang sejuk dan pemandangan yang indah. Selain itu juga banyak spot foto menarik lainnya di wisata ini, seperti sebuah jalan yang membentang berada di atas perkebunan teh. Kini wisata yang berdiri 2 tahun lalu ini memiliki 19 wahana menarik, mulai dari biang lala, rainbow slide, rumah hantu, playfog, kereta monorel, kora-kora hingga wahana pemandian air hangat belerang yang menjadi pilihan favorit pengunjung. Dengan panjang 150 meter, wahana rainbow slide dapat menguji adrenalin bagi para pengunjung. Sementara biang lala yang memiliki ketinggian 35 meter memberikan sensasi berbeda bagi para pengunjung. Tadi naik apa aja? Tadi naik biang lala, rumah hantu, rainbow slide, sama apa lagi ya? Masih banyak kayaknya. Yang paling seru apa tuh? Yang paling seru sih rainbow slide. Kenapa? Karena cepat dan menantang juga. Pengunjung juga mengaku terpesona dengan keindahan pemandangan dan taman bunga di Castello ini. Kita happy sih ya, seru banget di sini. Terus cuacanya adem gitu kan, terus wahananya bagus-bagus juga, terus anak-anak senang juga gitu. Untuk masuk ke lokasi wisata ini, pengunjung hanya perlu membeli tiket seharga Rp40.000. Sementara untuk menikmati wahana, pengunjung diperlukan membeli tiket tambahan Rp25.000 per wahana. Wisata ini tersendiri yaitu berkonsep taman bunga. Tapi selain taman bunga ataupun wisata buatan, di sini juga ada pemandangan alam serta ada 2 kastil yang menjadi ikonik di wisata ini. Bagaimana, Anda tertarik? Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan.